Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Naira Azhar Zaleka dari kelas 11-3 SMA Negeri 3 Balikpapan ingin menjelaskan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional itu sendiri merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, hubungan internasional memiliki 3 konsep, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar filsafat negara kita. D. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur serta material ataupun spiritual dalam wadah-wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dalam kesempatannya, Dr. Anies Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendaing Antara Dua Karang. Pidato tersebut dirumuskan sebagai prinsip garis aktif yang kemudian menjadi cara politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAAF. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB. D. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan tentunya mempunyai kewajiban juga yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi A. Mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. B. Adam Malik menjadi perwakilan dari Indonesia sebagai ketua umum dalam sidang majelis umum. C. Indonesia turut serta dalam menandatangani deklarasi Bangkok. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. 3. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok meliputi A. Indonesia merupakan negara yang netral. B. Indonesia merupakan pemimpin yang mempunyai ide untuk menjalin kerjasama. C. Indonesia ikut serta dalam organisasi law atau hukum. Sekian dari saya, Naira Azhar Zaleka. Terima kasih.